این چی اصلا داره اینجوری میره بالا؟ Kata-kata hari ini, ya, kalau punya masalah taruh aja di story, maka masalah itu akan hilang dalam 24 jam. Ya. Respect King. Hey Rek, coba kalian bayangin Rek, kalian udah capek-capek sekolah 12 tahun, ditambah kuliah 4 tahun, kalian belajar tentang personal branding, manajemen waktu, bikin konten edukatif, udah mulai nabung buat nikah, dan lain-lain. Tiba-tiba dunia mau speedrun kiamat level jalur perang dunia 3. Kayak lagi main The Sims gak sih? Baru ayo bikin rumah 2 lantai, mana dekorasi belum kelar, tiba-tiba udah kejatuhan meteor aja gitu. Singkat, padat, game over, happy ending. Happy ending. Jadi gini Rek, semua berawal dari 2 negara ya, Israel sama Iran. Emang udah lama musuhan sih, tapi kali ini bawa geng masing-masing Rek. Israel didukung Amerika dan sebagian Eropa gitu kan, Iran disokong Rusia dan sekutunya. Kulihat udah kayak Avengers versus Justice League aja Wak. Nah masalahnya Rek, ini bukan cuma urusan politik atau agama kayak kebanyakan masalah di Konoha gitu. Ini kayak udah jadi ajang buat unjuk kekuatan global gitu deh. Kalian adu kekuatan lewat panco, efeknya paling-paling cuma pegelinu doang Rek. Lah ini adu kekuatan perang Wak. Kalau gini bisa ke isekai bareng-bareng lah kita. Rakyat sipil kayak kita semua nih ya, nonton berita kayak gituan itu tuh jelas cuma bakalan jadi penonton doang lah. Apalagi aku akhirnya dalam hati bilang, baru aing ngerintis kesuksesan, YouTube baru dapat monetisasi, tiba-tiba udah hampir perang dunia 3 aing nongol depan mata. Ya kalian bayangin juga coba, anak-anak muda yang baru belajar cara nyicil rumah lewat KPR syariah, tiba-tiba harus belajar cara nyari bunker terdekat gitu. Dah lah, nggak Konoha, nggak kondisi dunia, makin hari makin absurd aja sekarang ini. Tutorial pindah galaksi. Kebanyakan orang sekarang itu Rek, hidup dengan 2 tab menurutku. 1 tab buat nonton video motivasi biar semangat kerja, 1 tabnya lagi buat bacain prediksi WW3 gitu. Udah mau bangun pagi, niat kerja biar sukses, tapi siang dikasih berita Iran kirim rudal balistik ke Israel. Malamnya Amerika siap turun tangan, Rusia bilang jangan coba-coba. Besoknya Korea Utara uji coba rudal. Wah udah Rek, kenapa negara ini kayak lagi main Dota aja sih? Satu ribut, yang lain ikutan geng rame-rame gitu. Anehnya ya, kalau kita dulu kan diajarin buat rajin belajar biar jadi orang sukses gitu kan Rek. Dulu para guru bahkan bilang, kalau kamu malas belajar, nanti masa depanmu suram. Lah kalau pinter tapi kondisi sekarang kayak gini tetep aja suram lah. Gak pernah dijelasin juga kan Rek ke kita, kalau masa depan yang suram itu juga bisa datang dari negara-negara yang udah kebelet kepengen cobain nuklir mereka gitu. Yang paling ngenes Rek, udah mah kita ini generasi pernah lewatin pandemi, krisis ekonomi, sekarang PHK massal, inflasi, kripto hancur, dan sekarang kedapatan bonus level ancaman perang dunia 3. Wah capek bos, capek. Capeknya udah kayak orang lagi sebelit berak jongkok gitu. Belum masih sempet nyicil bagi ya Rek, dunia udah mau dicicil ke neraka aibah. Tapi ya itulah hidup di 2025. Di satu sisi kita makin canggih ya kan, bisa ngedit muka pakai filter sampai orang tua sendiri gak ngenalin gitu kan. Tapi di sisi lain kita udah berantem pakai rudal, nuklir, gitu-gitu. Kalau ada kata pepatah dunia makin maju, iya bener, makin maju ke kiamat udah nih, kesel bedah gua. Jadi selamat berjuang merintis masa depan Rek, tapi jangan lupa siapin plan B ya kataku. Siapa tahu aja kan tiba-tiba harus pindah ke gua gitu. Atau jadi petani pecahan rudal. Lucu Rek. Kita dulu punya cita-cita jadi dokter lah, pilot lah, konten kreator lah. Tapi nanti di buku sejarah, itu pun ya kalau masih ada yang nulis sih. Generasi kita akan dicatat sebagai mereka yang sempat mencoba bahagia tapi dunia keburu ambrek. Kocak.